Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas bentuk dan rupa asli iblis. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan channel ini, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Abu Muqatil meriwayatkan dari Salih bin Sa'id, dari Abu Sah, dari Al-Hasan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika iblis laknatullah, sang pengingkar Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Hanya saja tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara kecuali Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihissalam. Suatu hari iblis menemuinya. Ketika iblis itu hendak pergi, Nabi Yahya alaihissalam berkata kepadanya, Abu Murrah. Nama sebenarnya adalah Al-Harith dan gelarnya adalah Abu Murrah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya dengan nama iblis karena ia terputus dari segala kebaikan dan rezeki saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam berkata kepada iblis, Abu Murrah, aku ingin meminta satu hal kepadamu, dan aku harap kamu tidak menolaknya. Iblis menjawab, iya, aku akan mengabulkan untukmu, wahai Nabi Allah. Nabi Yahya alaihissalam pun menyampaikan maksudnya, aku ingin kamu menampakkan bentuk dan rupa aslimu, serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu pergunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia. Mendengar permintaan Nabi Yahya alaihissalam itu, iblis berkata, Anda meminta sesuatu yang berat. Permintaan Anda membuatku berada dalam kesulitan. Namun aku tidak bisa menolak permintaan Anda. Hanya saja, aku harap jangan sampai ada orang lain bersama Anda yang melihatku. Akhirnya keduanya bersepakat untuk bertemu pada esok harinya di saat siang. Pada keesokan harinya, pada saat yang telah ditentukan, iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam. Ia melihat ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang agung. Tiba-tiba iblis tadi berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Ia tidak memiliki janggut. Rambut kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Ia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6. Hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai. Wajahnya mempunyai tengkuk. Kedua matanya kabur. Ia pincang, bongkok, dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cangkir kecil menggantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam, seperti putih, hitam, merah, kuning, dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya terdapat telur, yang di tengahnya ada besi panjang. Selanjutnya Nabi Yahya alaihissalam berkata, Abu Murrah, jelaskan padaku tentang benda yang ada di atas bajumu. Apa itu? Iblis menjawab,
Benda ini menyerupai milik orang Majusi. Aku yang membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, jelaskan kepadaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan. Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, di dalamnya ada berbagai syahwat dan jerat perangkapku. Yang pertama-tama aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Apabila dia tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram agar dia tamak untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini padanya. Saya memastikan ada sebagian perangkap itu yang memperdaya orang mukmin, meski dia termasuk manusia paling wara'. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, apa bentuk jerat tersebut? Iblis menjawab, Nabi Allah, jerat itu berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan itu selalu mewarnai baju wanita, sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, apa lonceng yang ada di tanganmu itu? Iblis menjawab, Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik itu. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang, dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal itu, aku segera memainkan lonceng ini sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik. Ketika mendengarnya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya, ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya, dan ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, telur yang ada di kepalamu itu telur apa? Iblis menjawab, jauhilah diriku dan perangkapku, seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang saleh, para ahli ibadah, dan mereka yang war'a. Anda harus menjaga diri dari godaanku seperti kepalaku yang menjaga telur ini dari segala bencana. Bencana apa itu? Tanya Nabi Yahya alaihissalam kepada iblis. Laknat dan kutukan, jawab iblis. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya? Iblis menjawab, besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membolak-balik hati orang soleh. Nabi Yahya alaihissalam berkata, tinggal satu lagi. Apa itu? Tanya iblis. Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan, mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek? Iblis menjawab, Nabi Allah, ini karena nenek moyang Anda, Nabi Adam alaihissalam. Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun, aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka kepadaku dan melaknatku.
aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk setan. Padahal tadinya di antara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Aku pun menjadi buruk, menakutkan seperti yang Anda lihat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.